Alex dan Fermin ngebut banget di JP Misano kemarin. Skuter Matic juga bisa dapat performa maksimal dengan oli yang tepat. Feder Racing Matic 10W30, oli sintetiknya cocok banget buat skuter Matic kamu. Mesin lebih lancar, performa lebih stabil, pasti makin nyaman buat kamu ngebut di jalan. Cek website Federal Oil di federaloil.co.id buat tahu lebih banyak tentang produk dan tipsnya. Yuk upgrade oli skuter Matic kamu sekarang juga. Yes, Ducati. Siapa ya? Saya lagi jadi penggantinya Mbak Satar. Beruntung gitu. Dia ketinggalan di tempatnya Carlo. Ketinggalan di San Marino. Kebetulan karena Mbak Satar, karena kita dipanggil Mbak, kita harus jelaskan kenapa. Yeah. Karena identitas belum jelas perempuan atau laki-laki. Jadi Mbak, dia itu adalah masih on the way back, ya, di dalam perjalanan balik. Jadinya hari ini nggak bisa hadir. Jadi kita berdua aja, ya. Saya bantu jelasin hari ini. Pasti nggak kurang seru, pasti. Dan GP of San Marino, kebetulan aku ini punya baju Asli San Marino. asli Misano World Circuit Marco Simoncelli. Kebetulan kemarin teman saya dari Itali datang, aku nggak minta apa-apa, dia kasih kado tiba-tiba. Di dalam ada ini, wah saya bilang kebetulan banget hari besok aku mau. Bener-bener ini baru. Benar, serius, benar, ini serius. Saya bilang wah kaget juga ya, bagus banget juga, ya. Moto3, Juan Antonio Rueda, memang Seru banget kemarin. seru banget dan berkualitas banget ini pembalap. Moto2, Celestino Vietti, finally. Back on the podium, meskipun dia juga tahun lalu di sini juara. Nanti kita explain soal GP Misano untuk pembalap Itali, artinya apa. MotoGP, of course, Marc Marquez, meskipun di sprint race dia nggak of course. Meskipun menurut saya, kalau dia nggak jatuh, dia juga juara. Betul. Tapi dia jatuh. Dia jatuh karena maksa. Maksa habis-habisan. Jadi gapnya antara dia sama Mark sama Marco, kemarin benar-benar tipis banget. Di track di mana Marco Bezzecchi seperti VR46 Riders semua di depan. Sering banget latihan di situ. Ya. Makanya mereka tahu sampai seluk-beluknya. Iya. Semuanya dia tahu. Semuanya dia tahu. Tapi extraordinary race dan extraordinary Marco, extraordinary Mark. Pokoknya pembalap dengan M di depan, MM, dan namanya juga mirip banget Marco sama Mark. Artinya sama. Luar biasa. Luar biasa. Orang senang banget dengar ini ya. Kayak nggak ada besoknya. Kenapa aku bilang ketat banget antara mereka berdua? Seperti di main race, sampai 2 lap terakhir, mereka masih cetak lap rekor. Dua-duanya. Iya. Artinya apa? Karena satu coba kabur, yang lainnya juga coba dekat. Artinya nggak ada gap. Dan kelihatan banget dari Mark sama Bez waktu selesai race, waktu mereka biasa bicara sebelum naik podium. Saya nggak tahu kalau kalian pernah lihat itu, tapi itu sering di Sky TV dikasih lihat sampai mereka bicara apa. Mark itu capek banget. Dia bilang, gila loh ya hari ini tuh nggak dikasih nafasnya kepada saya. Dorongnya habis-habisan. Dan Marco bilang, ya aku pengen banget menang hari ini di depan crowd saya sendiri. Crowd yang kemarin di weekend di Misano ada 174.000 orang yang itu untuk Misano rekor loh, bro. Karena sebelumnya belum pernah nih. Segini pernah sebelum-sebelumnya, tapi terakhir kan rada sepi, apalagi waktu Valentino Rossi nggak balap lagi di MotoGP. Tapi kan kamu tahu rekor overall itu di Le Mans. Setiap tahun Le Mans bisa 300.000 orang di atas, 300.000 orang per weekend, itu luar biasa. Tapi fantastis. Kemarin juga kondisi track luar biasa. Gripnya di Misano beda sekali dari Barcelona. Nanti kita bicara khusus soal ini. Gripnya super grip, di mana di Barcelona kurang banget gripnya. Terus dua-duanya pembalap lakukan apapun yang mereka bisa lakukan untuk menang kemarin. Di mana di sprint race Mark bikin kesalahan karena dia memang masuk di tikungan kiri tersebut sedikit lebar dan sedikit terlalu kencang. Dan di race Marco Bezzecchi bikin kesalahan karena dia rada lebar. Iya, lebar. Mark masuk. Kenapa bisa bikin kesalahan?
tersebut, dari dua pembalap tersebut, kalau mereka lagi fight di depan. Nomor satu, super confident gara-gara grip, karena itu grip luar biasa. Dan nomor dua, karena dua-duanya di limit. Kalau kamu membawa motor selama 20 lap lebih, atau 15 lap lebih seperti di sprint, 13 atau 10, di limit banget, itu nggak mungkin nggak bikin kesalahan satupun. Sedikit-sedikit kiri kanan, sedikit lebar, itu pasti ada. Itu artinya apa? Mereka di limit banget. Beda sekali waktu Marc Marquez atau pembalap yang lain udah jauh, udah santai membawa motor dan kelihatan banget kayak contohnya race terakhir dari Alex Marquez di mana dia bikin gap dan dia membawa motor dengan santai karena nggak terlalu santai seperti di sprint di Barcelona di mana dia jatuh, tapi dia cukup fokus tapi santai di mana dia bisa nafas lebih panjang. Oke, jadi kemarin benar-benar race-nya yang sangat menarik. Aku mau cerita soal kaki kayu. Kaki karena kayu, banyak sekali orang nggak tahu ya. Marco Bezzecchi di sprint race, di main race, pokoknya sepanjang weekend kemarin hari Jumatnya dia jalan kemana-mana pakai kaki dari kayu. Dan di helm juga ada variasi cat seperti kayu, meskipun bukan kayu ya, bukan kalau kita bikin helmet dari kayu itu pasti berat banget, kecuali dibikin dari kayu yang super enteng tapi bahaya. Jadi kenapa? Marco Bezzecchi punya favorite movie di Italia, itu movie lama juga, namanya Tre Uomini e una Gamba, artinya 3 laki-laki dan 1 kaki. Ini karena dia suka banget movie ini dan dia teman sekali sama 3 aktor ini yang sangat lucu banget ya. Namanya Aldo, Giovanni, dan Giacomo. Ceritanya adalah di movie ini bahwa 3 orang tersebut ini mau membawa satu patung abstrak dan bentuknya kayak kaki gitu, emang kaki dari kayu, kepada salah satu mertua 2 orang ini, itu adalah mertua Giacomo, ya Aldo, Giovanni, Giacomo kan, mereka mau, dan ceritanya mereka di dalam perjalanan memang membawa, dan yang artis, yang seniman yang bikin patung tersebut namanya Garpez, tapi pakai P, Garpez. Jadi karena Marco mau hormatin movie tersebut, teman tersebut 3 aktor ini, dia bikin Garbez. Garbez ya. Garpez ini adalah seniman yang di movie bikin patung tersebut. Makanya dia, itu lucu banget di Italia. Kalau orang tahu sejarah dari movie tersebut, itu pasti sangat lucu karena 3 orang ini memang kalau bahasanya comics dia komedian yang di Italia itu bikin ketawa paling top ya, salah satu paling top lah bisa dibilang. Oke. Tadi aku bilang mau jelaskan apa bedanya antara track dengan lebih banyak grip dan low grip. Dan kita ada contohnya ya, contohnya di Barcelona, contohnya di mana Aprilia sebetulnya ada 2 prestasi yang berbeda, meskipun di sana Marco jatuh dan 2 kali di strike, di sprint dan di race, tapi udah kelihatan dia struggle banget dari awal. Di sini kelihatan banget bahwa dengan Marco Bezzecchi bahwa dari hari Jumatnya udah kencang strong banget. Ya oke lah, faktor track yang dia kenal banget, tapi itu kenapa? Karena ada motor yang lebih cocok, cara bawanya mungkin. Kalau gripnya berkurang dan setupnya udah pas banget untuk track tersebut. Dan biasanya di weekend race itu waktunya sedikit banget. Mereka nggak punya waktunya untuk utak-atik dan setting lagi motornya di detailnya. Jadi karena basicnya motor udah lebih sesuai dengan satu kondisi dibanding yang lain, ya itulah masalahnya. Di mana? Contohnya kita contohnya di KTM, contohnya di Barcelona berkurang, tapi di sini strong banget kemarin dengan Pedro Acosta, di mana gripnya itu luar biasa memang. Sama juga untuk Aprilia. Kalau Aprilia kan dulu terkenal sekali karena dia di sirkuit tertentu yang low grip dia tuh extraordinary.
sekarang malah di situ nggak sekuat dulu. Tetapi bisa dibilang Aprilia jauh lebih bagus. Kenapa? Karena rata-rata bagus di semua track. Sirkuit, ya. Ya, oke. Jadi dia step up. Nanti kita lebih detail bicara soal ini. Sekarang saya minta bantu sama teman kita, dan bukan teman juga, rekan kerja, Pandu, kameramen, terus apa lagi ya, senang banget hari ini dia karena memang nggak ada best friend-nya, ya, Satar. Tolong Pandu masukin klasmen dari race sprint dulu dengan Marco Bezzecchi selesai nomor 1, Alex Marquez kedua, Fabio Di Giannantonio ketiga, Franco Morbidelli keempat. Nah, ini aku mau kasih tahu bahwa 4 motor pertama adalah Ducati. Pedro Acosta kelima, Fermin Aldeguer keenam. Jadi adalah 5 Ducati di dalam 6 posisi pertama. Luca Marini ke-7, Jorge Martin 8, Raul Fernandez 9, Enea Bastianini ke-10. Johan Zarco, Ayo Gura, Francesco Bagnaia 13, Jack Miller, Maverick Viñales, Miguel Oliveira, Alex Rins, Augusto Fernandez, dan so. Aku juga weekend kemarin nggak banyak bicara soal Maverick. Maverick bukan nggak perform karena ada apapun. Maverick nggak perform karena masih cedera. Iya, masih pemulihan. Dan baunya tersebut masih sakit banget. Dia nggak punya kekuatan untuk mendorong lebih kuat motornya. Lebih dari 1 lap atau 2 lap. Dia jadinya makanya hasilnya kayak begitu ya. Jadinya kita nggak bicara soal Maverick dulu karena kasihan juga dia tuh belum fit. Mungkin kondisinya baru 60%. Jadi kalau membawa MotoGP dengan power segitu gede ya 60% ya kurang. Sekarang minta tolong dari Pandu untuk masukin hasil dari main race kemarin hari Minggu yang sangat fantastik. Marc Marquez 1, Marco Bezzecchi beda cuma 0.568. Ya, ini adalah salah satu race tahun ini yang paling dekat 1-2 ya. Marco Bezzecchi, Alex Marquez sendiri, coba bayangin guys, 7 second di belakang dari dua-duanya, 7,7. Berarti Alex ini 7 second lebih jauh daripada dua-dua pembalap. Itu sesuatu banget. Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, Fermin Aldeguer, juga di sini ada kita punya 5 Ducati di 6 besar, itu fantastik. Kecuali Pecco Bagnaia. Nanti tapi kita bicarakan sedikit soal ini, meskipun saya nggak mau terlalu banyak bicara karena masalahnya sama aja, udah 6 bulan gitu-gitu aja, jadi kita capek juga bicara soal itu. Luca Marini ke-7, Fabio Quartararo ke-8, Miguel Oliveira ke-9, Brad Binder, Raul Fernandez, Jack Miller, Jorge Martin, Augusto Fernandez. Jorge Martin yang kena 2 lap penalti. Nanti kita bahas juga. Augusto Fernandez, Songkia Chantra, dan Johan Zarco. Yang do not finish adalah Enea Bastianini, Alex Rins, Francesco Bagnaia, yang jatuh di lap nomor 7. Di lap nomor 9, waktu di posisi nomor 7. Pedro Acosta, yang kena masalah teknik karena nanti aku bicara soal rantai itu kenapa bisa rusak. Soalnya orang bisa mikir, kok masa di level MotoGP rantainya rusak? Kalau kalian biasanya di jalan raya bawa rantai rusak karena nggak pernah diganti. Atau nggak pernah dirubah, atau ada puluhan tahun nggak pernah diganti ya. Ini beda ceritanya. Maverick Viñales juga do not finish, sama Ayo Gura juga. Sama Joan Mir. Ayo Gura sama Joan Mir, dua-duanya cedera. Joan Mir seperti biasa nggak beruntung sama sekali. Baru 1 lap kayaknya. Waktu di free practice dia jatuh dan kena leher. Sampai hari Sabtu nggak turun sama sekali. Dan waktu di race adalah accident dengan Johan Zarco. Ya, betul. Dan dia juga cedera. Ya, kasihan banget sama Joan Mir. Saya nggak tahu ada apa. Mungkin dia harus ke Harus mandi kembang. Iya, mungkin ya guys. Tolong Pandu masukin juga klasmen di mana kita bicara cuma 2 orang, karena yang lainnya udah out. Udah menyerah. Jadi ini adalah urusan keluarga, seperti kemarin saya bilang. Jadi yang akan jadi juara dunia, salah satunya antara Marc dan Alex. Tapi guys, kemungkinan besar Marc. Bukan kemungkinan, 99,99999 periodik persen. Kenapa? Karena di weekend depan, di race panjang kita nggak bicara sprint race karena masih ada race panjang. Marc itu harus selesai di
4 poin di depan Alex. Dengan 4 poin atau 3 poin pula kalau juga nilainya sama sampai akhir tahun, itu tetap Mark yang juara dunia karena dia lebih banyak menang race ya. Jadi ya bisa dibilang 99,9% itu Mark mungkin akan kunci gelar dunia ini di Motegi. Berharap tidak ya supaya kalian bisa senang-senang di Mandalika, tapi untuk saya sih nggak apa-apa karena saya hadir di dua-duanya, Matteo. Hadir di Motegi sama Pandu, jadi kalau di sana ada party-party udah ikut-ikut aja. Oh iya. Oke, kita mulai kali ini bicara tentang Aprilia. Kenapa? Karena nomor 1 Marco Bezzecchi kemarin extraordinary. Selain itu dia dapat pole position. Selain dia dapat pole position, dia menang sprint race. Selain menang sprint race, dia dapat posisi nomor 2 dengan race extraordinary. Jadi kita harus angkat topi, harus salut. Oh guys, satu lagi. Aku nggak mau bahas soal apa yang terjadi ke Marc Marquez waktu jatuh di sprint race. Karena kamu boleh, cuman saya bilang satu. Kalau kalian mau tahu pikiran saya tentang apa yang terjadi, tolong cek di Instagram aku. Karena kemarin saya tulis panjang lebar pendapat saya soal yang terjadi di @MatteoGuerinoni33. Kalian bisa cek di Instagram saya karena panjang lebar. Pasti yang saya nggak setuju. Boleh kamu tifoso ya? Mensukai? Tidak suka. Boleh mensukai siapapun pembalap, tapi boleh juga nggak sukain pembalap yang lain. Boleh juga mengkritik pembalap siapapun, tapi nggak boleh senang-senang dan loncat-loncat kalau pembalap itu kecelakaan atau jatuh. Karena itu kurang tidak respect, sportif dan tidak respect. Selain itu, tolong baca di sana. Karena makin lama kita bicara soal ini, makin senang orang yang tidak suka. Yang tidak suka. Ya, oke guys. Jadi balik ke Aprilia lagi. Seperti tadi kita untuk nyambung yang kita udah bicara, nggak tahu mungkin kalau cobalah kamu sendiri mau tambahin apa soal. Menurut kamu, apa pendapat kamu dari balapan kemarin? Kalau dari balapan kemarin yang kita lihat, itu si Mark sama Marco bener-bener all out. Betul. Sampai yang di sprint kita ngelihat Marquez ngelewatin, terus dia kayak langsung maksa mau menjauh, akhirnya dia jatuh. Betul. Dan di race juga kita lihat Marco yang kayak Matteo bilang, terlalu tertekan, akhirnya dia mundur. Betul. Dan selain itu, seperti Marc Marquez biasanya kan kita udah bahas tadi, tapi aku mau lebih dalam. Biasanya sampai sekarang ini ya, kecuali kemarin di Barcelona karena memang AD-nya di situ terlalu kuat. Tapi di race-race sebelumnya kelihatan banget bahwa Marc itu selalu punya margin. Iya. Artinya dia lakukan apapun dia mau di dalam race. Di sprint dia menang, di race utama dia kapan mau ke depan dia jauh. Dan dia memanage margin, dan kalau yang belakang mau dekati dia juga jauhin lagi. Iya. Kalau kali ini nggak ada. Betul. Nggak ada margin sama sekali. Artinya apa? Artinya adalah bahwa motor yang lain udah mendekati bukan mendekati performa dari Ducati sendiri. Oh iya, motor yang lain. Betul ya, karena guys harus tahu juga bahwa Ducati itu nggak punya konsesi sama sekali. Nggak boleh tes resmi atau tidak resmi dengan Pirro. Dia punya, kalau mau testing sendiri, dia juga punya ban yang berbeda. Nah, banyak sama tapi jumlahnya sedikit. Jadinya benar-benar handicap full. Dan yang lainnya, Aprilia sama KTM nggak punya konsesi sebesar Yamaha dan Honda, tetapi punya konsesi di mana mereka mendevelop motornya terus. Apalagi kalau Yamaha dan Honda di mana engine pula itu bebas. Iya. Ya, tapi kelihatan terakhir ini bahwa gap tersebut ini makin kecil. Oke guys, jadi ini akan menarik sampai akhir race ini, akhir season, meskipun menurut saya kelebihan Ducati merah atau tim Lenovo sekarang ini kelebihannya adalah di pembalapnya sendiri. Karena pembalapnya memang extraordinary. Dan dia punya sesuatu yang berbeda dan lebih. Apa bedanya Bezzecchi sama pembalap seperti Pecco Bagnaia contohnya? Bezzecchi itu nggak peduli.
soal Marc Marquez, mentalnya itu kuat sekali. Kalau kalian lihat juga kemarin Bezzecchi nggak pernah give up. Iya, dia gas terus sampai akhir. Itu crazy, man. Dia itu punya mentalitas ya. Sampai 3/4 race kemarin, Bezzecchi tetap mendorong terus untuk mendekati dan mengusahakan. Coba, aku kemarin mungkin race-nya nggak banyak overtake. Overtake nggak tapi sangat menarik. Aku itu seperti main catur. Kita lihat mendekat, jauh, ya, mendekat, jauh. Itu bikin deg-degan, itu bikin menarik, sampai saya naik, berdiri dari sofa, duduk lagi, berdiri lagi, sampai teman saya yang bawa juga t-shirt ini atau kaos ini datang ke rumah, bilang, kamu tuh kenapa harus begini, harusnya, karena, aku itu orangnya, kalau itu mantan pembalap juga, aku bisa bayangin stresnya pembalap dua-duanya itu kayak gimana. Tapi sangat menarik. Aku adalah salah satu favorite race tahun ini, menurut saya ini malah. Karena dua-duanya nggak give up. Never give up. Dua-duanya usahakan keras sekali. Dan untuk bikin kesalahan itu dikit banget ya. Aku mau kasih tahu, guys, aku catat di sini, aku mau baca, kalau nggak, aku nggak ingat semua nomor. Di lap nomor 21, Marc itu cetak best lap. Dan bedanya antara Marc sama Bezzecchi 4.95. 0.495. Di lap 22, Marc Marquez cetak rekor lagi. Dan bedanya antara dua-duanya 4.85. Berarti hampir gak ada bedanya. Di lap 23, Marc itu cetak rekor dan bedanya 0.6. Nggak begitu jauh juga. Di lap, tapi udah mulai gap. Di lap nomor 24, Bezzecchi itu cetak rekor track dengan 1.31.357 dan mendekati Marc di checker flag, mendekati, belum selesai, tapi di finish line di 3.05. Berarti beda 0,3. 0,3. Di lap 25, lap berikutnya, Marc balas kepada Bezzecchi dengan 1.31.290. Itu lap rekor ever. Untuk race lap. Untuk race lap. Jadi bedanya balik ke 5.57. Artinya apa? Gila-gilaan. Ya, seperti kamu main tenis. Kamu kan pemain tenis. Pukul keras, dia itu lebih kencang lagi. Keras, sama kayak Sinner lawan Alcaraz kalah ya. Sesuatu. Kebetulan Alcaraz itu adalah Marc Marquez dan Sinner orang Italia adalah Marco Bezzecchi yang jadi juara dunia. Itu kebetulan lagi leading di tenis adalah Alcaraz. Oke. Kenapa level Marco Bezzecchi terakhir ini? Kalau kamu lihat ya, level Marco Bezzecchi terakhir ini naik. Betul nggak, bro? Betul. Ya. Dan tahun lalu kita, atau awal tahun ini, di mana dia punya kesulitan, di mana Aprilia punya kesulitan sendiri karena Martin cedera berat, kasus Martin nggak mau balik lagi balap sama Aprilia, mau pindah ke Honda, banyak masalah. Tapi Marco ini kerja keras sekali untuk membawa level up. Dan Aprilia juga bekerja keras sekali. Kenapa? Jangan lupa, mereka kehilangan Albeziano. Diganti setelah kini. Kehilangan Insinyur Albeziano, tapi Insinyur... berarti kalau dua insinyur yang kepala teknisi seluruh tim ganti, jadi metode kerjaan juga berbeda. Pasti berbeda. Berbeda ya, betul. Sama pembalapnya dua-duanya baru. Ya barulah. Dan Alex Espargaro, Test rider pindah. Ya itu kemarin waktu awal-awalnya bilang, wah gara-gara masalah semua ini kacau. Tapi mereka kerja keras sekali. Mereka kerja bersama, dekat satu sama yang lain, sampai mendevelop motor. Mungkin motornya nggak se-level di track tertentu, nggak sebagus dulu, atau Ducati atau dibanding Aprilia sendiri. Dulu kan ada track di mana Aprilia extraordinary. Di sini di mana-mana perform. Rata. Dan kalau kamu lihat cara kerjanya mereka semua, mereka mendorong habis-habisan dari hari Jumat. Oh iya. Dari P1 mereka turun sama kayak ala Marc Marquez. Kamu tahu, Marquez tuh nggak ada besoknya loh. Dia itu turun di FP1 langsung lap keempat dia bisa cetak best lap or dekating lap record. Itu Marco Bezzecchi itu belajar. Marco Bezzecchi itu pinter. Dia lihat, oh Marc begini, oh Marc begini. Kalau kamu adalah pembalap di MotoGP dan bukan pembalap yang paling bagus,
pasti kamu ambil ikutin atau belajar dari pembalap paling bagus dong. Dan coba juga cari ikutin dia punya cara. Ya, Bezzecchi bilang, oke, dari day one, dari menit pertama, titik pertama aku turun, aku langsung gas, aku langsung cari. Karena guys, waktunya untuk setup motor di weekend itu nggak ada sama sekali. Makanya balik lagi ke Martini, sampai sekarang dia lagi mengikut proses seperti awalnya Marco Bezzecchi. Karena jangan salah guys, itu seorang Martin nggak pernah punya kesempatan untuk testing beneran Aprilia. Sekarang dia kemarin punya kesempatan di San Marino. Di mana di tes itu kamu, contohnya kemarin waktu di race coba satu setup, dia nggak suka sama sekali setup itu, balik ke setup biasa. Waktu dia coba setup yang sama, hari besoknya, hari Senin, di San Marino, dia bilang ini bagus banget. Kenapa? Karena mereka punya waktu longgar, nggak ada pressure untuk setup motor dan bikin adjustment kecil-kecil di mana bisa lebih perfect dan di mana pembalap juga bisa terasa lebih comfortable dan lebih nyaman. Nah, pasti waktunya lebih kencang. Ya, itu juga kita harus tahu bahwa kalau nggak ada masalah semuanya ini sama Martin, mungkin level Aprilia untuk tahun depan itu hati-hati guys, hati-hati sekali ya. Dan tahu nggak ceritanya kemarin ada satu wawancara kepada kepala Bonora, tim manajer dari Aprilia, dia bilang bahwa yang saya itu heran banget lihat terakhir ini tahun ini Marco kerja kayak kerbau, dia bilang, karena hari Sabtu aja malam-malam teknisi masih kerjain motor, masih cek semuanya, dan Marco Bezzecchi masih ada di dalam pitnya dan mau lihat apapun, sampai saya harus bilang pulang lo kan. Istirahat ya, istirahat. Segitu besar kemauan dari Marco Bezzecchi untuk menampil, untuk jadi pembalap nomor 1. Karena dia tahu guys bahwa seorang Jorge Martin satu hari sooner or later Martin punya talenta. Martin nggak mungkin tidur. Martin cuma ngelewatin proses untuk benarin diri sendiri untuk balik lagi. Tahun depan aku yakin. Dan Marco Bezzecchi mau siap untuk bertarung, bukan cuman lawan Marc Marquez, tapi cuman lawan Jorge Martin. Ini adalah sesuatu yang besar ya. Jadi kita tahun depan mungkin di mana semua motor lebih dekat karena konsesi, karena lebih rapat, kita akan saksikan race yang lebih seru daripada tahun ini. Dan juga harus mengerti bahwa di Aprilia juga balik lagi, tadi selain mereka ganti semua, ganti pembalap. Dan pembalap dua-duanya ini datang dari Ducati. Dan loncat dari Ducati ke motor seperti Aprilia, karakteristiknya berbeda sekali dan adaptasi kan perlu waktu. Kenapa Martin kemarin kena long lap penalty 2? Karena kan waktu di Austin kan pernah ada masalah tiba-tiba pembalap di starting grid ganti motor karena motornya rusak. Ya, mau ban. Semua pembalap yang waktu juga di Le Mans juga. Ya. Kalau sekarang ada peraturan baru pokoknya ya, dari Austin itu motornya rusak ya, betul juga. Kalau kamu ganti motor habis side lap, ya sebelum warm up, itu ganti motor berarti peraturan baru kamu dapat long lap penalty. Kemarin kasihan banget si Jorge karena punya technical failure sebetulnya. Dia bilang ada lampu yang nyala yang membingungkan. Dan Aprilia sebetulnya bisa menturun motor yang salah karena dia bukan jatuh. Tetapi mereka nggak mau ambil risiko karena mereka harus tahu juga kalau sekarang dipakai nanti rusak, mendingan dia ganti motor kedua. Tapi dengan lakukan itu dia bisa restart dari posisi di grid awalnya, tapi dapat 2 long lap penalty. Dan dia selesai di posisi nomor 13 atau 14, saya tadi lupa. Coba kita cek, dia Marco Bezzecchi selesai di posisi nomor Jorge Martin selesai di posisi nomor 13. Kalau sebenarnya nggak dapat long lap penalty dan dikurangin detik-detik tersebut yang dia buang, mungkin objektif bisa selesai di posisi 10 besar. Tapi menurut saya itu a good race, ya. Yang kemarin juga seru banget lihatnya itu kalau kalian perhatikan itu semua motor ada satu tikungan belakang yang kencang banget. Ya namanya Curvone, yang tahu kan di belakang ada yang begini kencang banget, di mana mereka masuk di tikungan tersebut dengan 250 km per jam.
semua motornya goyangnya setengah mati. Oh iya, itu yang ke kanan. Ya, yang ke kanan. Kenapa itu terjadi guys? Bukan karena setup. Balik lagi kepada waktunya untuk setup motornya. Yang kedua, yang mendorong seperti kemarin lihat Bezzecchi sering banget, atau Marc Marquez juga, di mana motornya goyangnya itu ekstrem. Itu karena itu over the limit, di atas limit motornya. Karena mereka masuk lebih kencang dan lebih kencang dan lebih kencang. Dan motor ini adalah limit. Bukan berarti MotoGP nggak punya limit sama sekali. Dan aku dengar lagi wawancara dari Bonora kemarin, dia bilang, oke lah kita nggak punya waktu dalam 3 hari karena terlalu hektik ya. Tapi kalau misalnya kita setup motornya supaya di situ lebih diam lagi, pembalapnya otomatis bawanya lebih kencang lagi. Di mana lebih kencang lagi pasti bisa akibatnya adalah jatuh. Dan jatuh di tikungan tersebut 250 itu bahaya sekali. Jadi kemarin aja lihatnya aku ngeri banget. Kenapa motornya getar di tikungan tersebut? Karena motornya lebih takut daripada pembalapnya. Itu kayaknya bener. Kalau lihat juga pas kualifikasi. Serius amat kamu pikirnya kenapa ya? Kenapa? Di kualifikasi juga kita lihat Quartararo juga terlalu di tikungan itu sering banget goyangnya. Betul sekali. Sekarang aku lagi tunggu ya, ini lagi tunggu. Sorry aku bicara lama tentang Aprilia karena memang ya kemarin mereka prestasi ya. Info. Ya kalau bicara banyak tentang Marc udah selesai kata saya ya. Satu lagi yang sekarang saya menunggu Aprilia di Motegi. Ini Motegi menurut saya adalah tracknya lebih kepada KTM. Kenapa guys? Karena Motegi stop and go. Stop and go ya. Jadinya mereka biasanya juga pakai disc brake depan dengan diameter lebih gede. Karena sering brake itu jadi overheat. Ya, jadinya di track kayak begitu stop and go, di mana biasanya Aprilia ada kesulitan sedikit untuk di rem, ya di mana baliknya KTM-nya luar biasa. Dengan kalau kalian mau tahu kenapa KTM-nya di brake-nya kurang luar biasa, di episode sebelumnya di Barcelona aku udah kasih tahu. Di mana dia struggle banget. Di sini dia bisa prestasi. Dan kemarin guys, meskipun waktunya timing nggak penting di testing, Pedro Acosta paling kencang di Misano. Dan dia itu senang sekali karena KTM membawa parts yang baru dan evolusi yang baru, di mana dia senang sekali, di mana dia bisa berprestasi. Jadi dari sini untuk pindah bicara soal Marc Marquez, kita bisa bilang apa? Di setiap track Marc punya lawan yang baru. Oh iya, betul. Tapi orang-orang semua lawannya cuma satu. Nah, itu. Makanya itu dia bisa jadi juara dunia yang pasti, ya. Kalau untung nggak jadi juara dunia, berarti Alex harus menang race dan sprint sampai 6 berturut-turut, plus Marc itu cedera selama gitu, dan jangan sampai terjadi. Dan aku juga nggak yakin bahwa Alex bisa juara 6 race berturut-turut. Tahun lalu Pecco juga menang lebih dari 10 ya. Iya. Marc juga udah 11 sekarang. Oh ya, kalau Pecco tahun lalu kalau kita bicara race panjang. Dia menang 11. Kalau Marc sekarang udah 11. Jadinya, tapi Marc udah pernah rekor. Oh iya, dia udah pernah. Dengan 14 kali. Jadi kalau Marc harus ngelawanin rekor tersebut atau ya melewati rekor tersebut, dia sisanya menang semua. Iya, dia harus kalahin diri sendiri. Karena pembalap di histori MotoGP nggak pernah ada yang 14 kali. Cuman ini gila, 13 atau nggak 14 ya? Aku lupa 13 atau 14 salah satunya deh. Kayaknya 14 deh, saya nggak salah lupa. 13 pokoknya itu gila. Karena zaman dulu race-nya jauh lebih sedikit dibanding sekarang. Oh iya, sekarang jauh lebih banyak karena ada penambahan beberapa sirkuit seperti Mandalika nanti. Marc seperti Lionel Messi. Waktu ada pertandingan yang salah satu pertandingan El Clasico itu paling berat ya antara Real Madrid dan Barca, dan mereka mainnya di Bernabeu, berarti di rumahnya di kandangnya Madrid, di mana Lionel Messi waktu masukin gol dia buka bajunya dan kasih lihat. Itu artinya apa? Dia sayang banget sama Barca. Kalau di Italia kita bilang Barca, kalau orang Spanyol bilang Barca. Sayang banget. Dan kemarin itu Marc Marquez waktu
menang race panjang, buka bajunya, dan kasih lihat kepada semua orang. Nomor satu, untuk kasih tahu kepada mereka bahwa dia adalah pembalap Ducati. Dan dia sayang banget, dan dia akan jadi juara dunia dengan Ducati. Dan selain itu, untuk menjawab dengan cara sopan, tapi ironik. Kalau bahasa Indonesia ironik apa? Ya ironik. Ironis. Dan kepada orang-orang yang ketawain dia dan senang-senang waktu dia jatuh. Itu sesuatu yang luar biasa dan sesuatu yang sangat bijaksana dilakukan oleh Marc Marquez yang udah dewasa. Karena bukan semua orang juga bisa mungkin terima. Coba bayangin aja guys, kalian lagi bertanding, jatuh, sedih, dan aku dengar-dengar kata yang aku nggak mau sebutin di sini. Kata-kata yang benar-benar dalam banget, di mana mereka angkat nama ibunya, angkat nama binatang dan segala macam. Itu udah sesuatu yang bikin saya sangat sedih. Ya, di mana Marc Marquez selalu balas di track. Dia balas dengan cara membawa motor, dia itu pasti malam itu sedih. Malam itu dia nggak bisa tidur. Karena terus terang guys, kalau dia nggak jatuh dia menang. Aku yakin. Ya, tapi kita nggak bisa tahu. Tapi aku yakin dia punya feeling sendiri. Itu opini saya sendiri. Jangan dihabiskan saya. Karena dia nggak menang. Karena dia menjatuh. Dan Bezzecchi pantas menang ya. Tapi orang yang udah jatuh, udah sedih karena penontonnya kayak begitu. Pasti malam itu nggak bisa tidur. Biasa mentalnya tuh down. Tapi Marc itu ini adalah perbedaan antara Marc sama pembalap lain. Dia itu pasti marah banget. Dia itu pasti punya kemauan yang luar biasa. Oke, kalian gitu, aku akan kasih lihat besok. Dan dia bilang bahwa dia udah rencanakan buka bajunya. Ya. Dia udah rencanakan buka bajunya. Dia nggak tahu kalau dia akan lakukan atau tidak di atas podium. Tapi dia rencanakan bahwa kalau dia menang, dia akan lakukan hal tersebut. Selebrasi tersebut. Kalau orang udah rencanakan itu berarti punya kemauan yang gede sekali untuk jadi juara satu. Bukan juara aja. Di sini guys harus mengerti bahwa semacam legenda, semacam kapasitas orang tersebut seperti apa. Saya udah bilang, boleh kritik, boleh nggak suka, tapi nggak boleh raguin talenta. Karena talenta ini nggak bisa diraguin. Maaf ya, aku penggemar MotoGP udah lama banget. Mungkin ada penonton di rumah, yang waktu saya masih udah mulai nonton MotoGP belum lahir. Aku yakin itu ya. Tetapi aku nggak pernah seumur hidup lihat pembalap setalenta ini selain dia Stoner doang. Aku nggak pernah lihat orang yang punya kelebihan seperti ini di umur segini juga. Karena jangan lupa dia umurnya 32 tahun, udah cedera habis dan ini. Pecco itu cuman aku mau bicara nanti habis saya bicara soal testing Misano karena kemarin ada testing kan di Misano dan aku ada sesuatu aku mau bicara soal Yamaha lebih fokus kepada Yamaha meskipun ada new engine. Hasilnya karena dia bukan cuma new engine, new bike. Ya, new bike. Bike completely new. Motor ini adalah Yamaha V4 dengan engine V4. Biasanya dia pakai 4 silinder inline 4. Ini V4 mendebut kemarin dengan Augusto Fernandez, tester Yamaha di race. Dan menurut saya cukup bagus. Saya cuma mau bilang bahwa Pecco Bagnaia jatuh lap nomor 9 waktu dia urutan nomor 7 di tikungan Il Carro, di mana memang tricky banget, di mana dia low side. Ya, sekarang kita harus bicara soal Alex, karena Alex bilang dari kemarin, dari Barcelona dia bilang, guys, tenang ya, karena udah senang banget media semuanya bilang dari sekarang kamu bisa. Kalian lihat aja, di Misano aja aku nggak mungkin bisa lawan kakak saya sendiri. Kenapa? Karena di sana tahun lalu dengan GP23 dia udah menang. Dan di sini ini ke 6 kali ya.
Ke-6 kali dia juara di Misano. Dan dia juara di Barcelona cuma 2 kali. Artinya apa? Bahwa Mark suka banget track ini. Meskipun Mark itu kemarin punya handicap juga di track ini. Karena VR46 Academy latihan terus di sini. Ya. Makanya kalau kita baca kembali klasmen dari hasil dari main race kemarin, nomor 2 Marco Bezzecchi, VR46 Academy. Nomor 4 Franco Morbidelli, VR46 Academy. Nomor 5 Fabio Di Giannantonio, VR46 Academy. Di situ kan kelihatan banget bahwa mereka itu punya sesuatu. Makanya Mark itu kemarin extraordinary. Dan Alex bilang, jangan salah, adik saya di sana kuat sekali, tapi aku usahakan. Tapi bedanya Alex apa? Ini adalah, dan Alex bilang, dan Misano bukan salah satu track saya, di mana aku nggak begitu suka. Tapi kemarin di sprint race kedua, dan di main race ketiga. Artinya apa? Konsistensi luar biasa, bagus banget. Dan selain itu, dia itu membawa motor sampai finish, membawa poin banyak sekali ke tim Gresini. Dia itu kejar runner up, karena guys jelas sekali nggak mungkin dia kejar juara dunia, nggak mungkin, tapi dia kejar runner up. Dan untuk kejar runner up dia harus waspada kepada Bezzecchi dan Pecco. Lebih kepada Bezzecchi. Sekarang di klasmen sementara bedanya antara Bezzecchi sama Pecco cuma 8 nilai, dan di depan mereka oke lah, itu jauh ada Alex. Tapi kalau Alex mau menjadi juara kedua atau runner up, dia harus menjaga terus dan mendorong terus tiap weekend. Dan kemarin dia lakukan apa yang dia harus lakukan. Dia mau bawa motor dengan gambarnya motornya almarhum Fausto Gresini waktu di 125 ya. Dia bagus banget motornya dengan Ivrea lalu putih ya, yang seperti Marc Marquez tahun lalu menang. Dan dia itu dihormatin dan diangkat topi karena Federal Oil Gresini tim ini perform untuk tim, perform untuk sponsor, sama dengan teammate-nya juga Aldeguer selesai dua-duanya di posisi 6. Jangan lupa guys, dia rookie. Menurut saya kita harus angkat topi, dan jelas itu kejuaraan dunia ini di salah satu antara dia sama kakaknya. Berarti adalah sesuatu yang extraordinary, nggak pernah jadi di sejarah MotoGP bahwa kakak adik itu juara 1 dan 2. Selain itu mau bicara sedikit juga tentang oke lah VR46 team yang punya weekend yang nggak bagus, selalu di depan, selalu 6 besar dua-duanya, di mana Dija lebih bagus dari Morbi di sprint race, dan Morbi lebih bagus dari Dija di main race. Morbi nggak bikin kesalahan yang besar-besar kali ini, dia hati-hati banget dan waspada, mungkin karena Simon Crawford udah bilang ya hati-hati loh ya kita. Dan dia kemarin sopan banget. Katanya kalau terlalu banyak penalti bakal ada penalti yang lebih gede. Iya betul. Jadi dua-duanya oke, meskipun nggak extraordinary karena mereka sering latihan di sini juga. Aku dari Fabio Di Giannantonio mengekspektasi, aku begini terus ya, ini ada Mike aku lupa ya, sorry guys. Dari Fabio Di Giannantonio ekspektasi saya lebih besar daripada ini, karena dari tahun-tahun sebelumnya saya lihat bahwa dia selalu bisa berprestasi, tapi dia punya konsistensi up and down. Ya, masih up and down. Up and down banget. Dan Fermin, kita udah bilang luar biasa, dan ini saya mau bicara khusus soal Luca Marini dan Fabio Quartararo. Fabio Quartararo lebih kepada V4 engine sama testing hari kemarin. Tapi kalau Luca Marini, menurut saya konsistensi anak ini tuh bagus banget. Kemarin aku dengar statement dari Honda sendiri bilang, di mana mereka bilang kita itu senang banget. Lagi di San Marino bilang punya Luca, dan Luca Marini bagi kita adalah Mr. Consistency. Honda sendiri loh yang bilang Mr. Consistency, dan sorry harus diakuin. Ini anak ini tuh step up terus, jauh. Dan ini akan lebih konsistensi luar biasa. Dan Honda kerja keras sekali untuk kasih par. Dan di waktu juga di di tes kemarin dia kasih juga bawa fairing baru, adalah knalpot baru. Nanti kita bicara khusus. Dia udah punya dari kemarin dia udah engine baru, chassis baru. Kan mereka kerja terus begitu. Mungkin nggak spektakuler seperti Yamaha, tapi dari belakangnya mereka diam-diam kerja sampai hasil. Sekarang di klasmen sementara
nilainya antara Zarco itu adalah pembalap Honda paling bagus, sama Marini sangat tipis, dan saya rasa bahwa Marini akan lewat. Juga kenapa? Karena memang Honda terakhir ini lebih banyak bagi part kepada Marini dibanding Zarco ya guys, harus tahu juga soal itu. Ya KTM paling bagus, Brent Binder selesai ke 10 tapi kurang maksimal, dan Fabio Quartararo bagus sekali di single lap seperti biasa, dia kasih 110%. Dia itu selesai di posisi 8, di sprint dia jatuh karena di limit banget dia mendorong. Bagus banget menurut saya secara total prestasi dari Fabio, karena prestasi dari Yamaha itu adalah prestasi dari Fabio. Udah selesai urusannya. Oke guys, sekarang kita tinggal bicara sedikit soal terakhir, kenapa rantai Pedro Acosta, aku janjikan explain kenapa rantai Pedro Acosta copot kemarin. Sekarang ini dia copot di lap nomor 8 dekat tikungan nomor 8 waktu dia di posisi nomor 4. Menurut saya Pedro itu adalah pembalap ekstraordinari ya. Aku udah bahas ini udah ratusan kali, dan menurut saya dia adalah salah satu fenomenal di MotoGP sama dengan Fabio Quartararo dan Marc Marquez. Meskipun mungkin nggak selevel Marc tapi tipis ya. Kemarin dia marah sekali sampai dia lakukan pukul sama kasih gestur yang seharusnya nggak dikasih, tapi aku mengerti dan bisa dimengertikan karena pembalap adrenalinnya full, lagi senang banget karena dia waktu itu dia lagi mendekati juga Alex. Jadi waktu dia harus selesaikan race gara-gara masalah teknik seperti itu, sebodoh itu, kelihatannya sebodoh itu, ya dia kan kesal banget. Kenapa guys? Itu rantai itu, itu mungkin rantainya dipakai dari awal race-nya, dari race pertama di Thailand, enggak. Cuman rantai itu harus punya ukuran yang pas benar. Apalagi dengan MotoGP ini yang sangat tenaga kudanya sangat besar, dan movement antara swing arm, pernya atau asnya dari swing arm itu kan naik turun terus. Jadinya kalau naik turun itu panjang pendek, betul nggak? Jadinya rantai. Dan selain itu whole shot device. Iya, karena dia makin turun. Iya, makin panjang. Ya, whole shot device. Jadi karena whole shot device, karena ya mungkin karena ukurannya mungkin nggak pas sedikit aja, 0 point aja itu bisa putus. Itu saya bilang itu sial aja sih, dan tapi aku mengerti kenapa seorang Pedro Acosta bisa marah kayak begitu dan kasih gestur tersebut. Yamaha V4 engine. Mungkin Yamaha terlambat untuk bikin V4. Meskipun Fabio Quartararo kemarin bikin statement, dan kita kita akan bahas sedikit. Sekarang MotoGP semuanya bisa dibilang kalau kita lihat dari luar, dari jauh, hampir sama semua bentuknya. Jadi ikutin logika dari Formula 1. Formula 1 kalau satu mobil perform dan bagus semuanya ikut ya. Jadi semua diikutin. Jadi mereka ikutin satu arah, dan bisa dibilang sih kurang kreatif menurut saya. Ya, karena kreativitas itu yang bikin berbeda. Tapi kalau satu perusahaan seperti Ducati kerja sebagus itu dengan hasil sebegitu itu, ya gimana lagi? Kalau bukan ikutin apa yang Ducati lagi lakukan. Tapi itu berhenti orang punya kreativitas untuk mencoba-coba, betul nggak bro? Ya, tapi Yamaha lakukan sesuatu yang berbeda menurut saya kemarin. Sebetulnya kemarin Fabio Quartararo tidak senang waktu dia tes Yamaha di San Marino hari Seninnya. Dia bilang, aku coba motor ini, tapi kelemahannya motor ini sama persis kelemahannya dari V4. Dari inline 4. Jadinya aku nggak lihat titik-titik yang bagus. Excuse me?
Nomor satu, motor ini baru lahir 18 bulan lalu. Nomor dua, ini pertama kali turun di race. Nomor tiga, orang Jepang itu sangat konservatif. Tahu nggak bro? Kenapa? Mereka nggak mungkin. Jepang aku bicara Honda dan Yamaha. Kalau misalnya salah satu, apalagi Honda zaman dulu, engine, ya, siap, meledak, waktu main race, di depan, seluruh dunia, di depan, seluruh, tim-tim yang lain, atau penonton yang lain, mereka itu bisa bunuh diri. Iya. Karena mereka punya pride, apa pride bahasa Indonesia? Apa ya? Jadi lupa. Kebanggaan, Ya, kebanggaan mereka itu sesuatu yang sangat penting di Jepang. Iya. Jadi menurut saya, motor yang diturunin kemarin waktu di tes dan waktu di race nggak maksimal juga. Artinya apa? Dengan elektronik kamu bisa mengurangi performa engine dikit aja, ya, supaya mereka bisa baca data, belajar dari data, dan tahu kalau memang bisa level tersebut engine bisa dinaikin lagi atau tidak. Iya. Daripada tiba-tiba meledak atau berapi-api atau berasap-asap. Betul. Nggak kondusif sama sekali, Iya, nggak kondusif sama sekali untuk Yamaha. Betul nggak bro? Iya, betul. Tapi ya, saya mau kasih tahu. Di pre-quali, di pre-quali, hari Sabtu, sebelum kualifikasi kan mereka masih ada free practice, free practice. Nomor 4 itu ya. Sekarang namanya FP2. FP2. Ya. Aku baca ya karena tulis. Augusto Fernandez lebih kencang dari Miller. Augusto Fernandez sudah pakai V4 ya. Dan itu waktunya itu bedanya sama Quartararo cuman 0.6. 0.6. Menurut aku, untuk motor yang baru lahir 18 bulan lalu, baru mulai gambar dan segala macam. Untuk motor yang dibawa oleh tester Augusto Fernandez, bukan Fabio Quartararo, bukan Jack Miller, bukan Oliveira, bukan Rins, di mana terakhir dia balap itu adalah 1 tahun yang lalu, dan tester-tester kemarin ada di Misano itu di belakang dia semua jauh. Yang dia bisa lakukan ini, menurut saya bagus. Betul. Yamaha dari sini kan cuma bisa step up. Dan insinyur-insinyur Jepang itu belum buka semua kartu menurut saya. Betul. Karena masih tahap proses. Ya. Dan lo itu udah jelekin. Dia selalu punya masalah ini. Ya, dia selalu punya masalah teriak-teriak, marah-marah, dan selalu merendahin kerjaan dari Yamaha. Dia harusnya hati-hati juga, bro. Lo dibayar gede-gede. Ya masa dibilangin bahwa ini motornya nggak? Ya mungkin benar juga. Tapi kamu harus mengerti dalam 18 bulan baru turun, seharusnya kerja lebih semangat dan lebih keras. Foreign Line, kalau kita bicara prestasi Foreign Line tahun ini, dia dapat 4 pole dengan cuman dari Quartararo dengan lap yang udah dikit lagi mati. Betul nggak? Ya. Dan kemarin dia start juga dari posisi nomor 3. Ya, di front row. Of course lah, motor baru V4 itu belum selevel itu. Tapi selevel mana? Kita bicara level mana ini? Level apa? Ducati? Enggak, level Yamaha yang 4 cylinder online di mana? Di bawah. Di mana? Jelek banget. Artinya apa? Sejak era V4 dia tuh nggak pernah perform. Dia nggak pernah menang lagi. Kecuali waktu dia jadi juara dunia di tahun 2021. Iya. Betul nggak? Jadi guys, itu dia harus juga mengerti bahwa kalau mereka mau step up, kalau mereka harus welcome motor baru ini mungkin terlambat dibikin. Ya betul nggak? Betul. Orang bisa bilang, betul, tapi gila ya orang Jepang keluarin motor baru totally khusus untuk tahun 2026. Sementara tahun 2027 motor akan total beda. Kenapa? Engine 850 cc, meskipun bedanya horsepower mungkin kita bicara cuma 40-50 ya.
Jangan salah gara-gara cc-nya lebih kecil berarti jauh lebih pelan. Oke lah, chassis beda. Engine lebih kecil. Betul nggak? Betul. Berarti bisa bukan plug and play. Oh, dasarnya engine ini kita pakai untuk tahun depan dan ganti cuman silinder, piston, sama silinder head. Bukan, harus berubah total. Tetapi pengalaman yang mereka akan buat di V4 engine tahun depan itu adalah pengalaman penting sekali untuk membangun 850 cc V4 di mana variable apa tuh bahasa Indonesia? Variasi variable. Ya, variabel. Ya, variabel yang biasa di V4 itu akan mereka udah tahu. Iya, nggak harus belajar lagi, nggak harus cari lagi. Kan mereka udah punya base dari V4. Betul nggak? Jadinya menurut saya, apa yang dilakukan sama Yamaha kemarin itu sangat bagus. Dan apalagi di mana lagi Yamaha bisa lakukan sesuatu yang dari aerodinamik. Fairingnya completely beda. Di mana dari bagian samping, ya, karena motornya lebih slim, dia pakai aerodinamik lebih besar. Yang bisa membantu. Kenapa aerodinamik dari V4 engine semuanya itu lebih bagus dari Yamaha dan mereka punya juga cara membawa motor dengan downforce-nya dan grip-nya lebih bagus. Ya karena kan mereka efeknya dari winglet itu pasti lebih besar dan lebih bagus karena lebih banyak space. Kalau V4 online, kalau 4 online lebar, jadi kalau lebar karena mereka punya limit, punya limit lebarnya ya. Jadinya kan aerodinamik dengan terpaksa dengan motornya lebih slim, lebih kurus, itu aerodinamiknya bisa lebih bagus ya. Dan satu lagi yang saya kemarin perhatikan waktu saya nonton dan lihat sini sana, ada satu berbedanya yang sangat menarik guys. Nggak tahu kalau saya dapatnya benar atau tidak, tapi ada juga gosip, tapi nggak ada yang yakin. Tapi kelihatannya kan, kalian tahu nggak bahwa untuk nyalain MotoGP apapun mereka pakai alat. Iya, masukin. Iya, alat ini kan langsung masuk ke dalam mesin. Langsung ke dalam gearnya dari porosengkol. Ada porosengkol langsung. Jadi yang biasa buat ini, cuman yang pakai mesin. Iya, pakai mesin. Vroom, ya. Tapi alat ini punya satu elemen yang berbeda dibanding motor yang lain. Tahu kan guys, porosengkol punya gear atau bisa ada di sebelah kanan, bisa ada di sebelah kiri tergantung motornya. Terus kemarin waktu punya elemen lebih ini, waktu dinyalain kelihatan bahwa rotasi itu putaran itu sama dengan putaran jari jarum jam. Ya, berarti ke kanan. Ya. Jadi artinya apa? Bahwa rotasi engine itu sama dengan roda. Oh iya. Betul nggak? Betul. Begini, sama dengan roda. Terbaliknya di motor V4 yang lain setahu saya semuanya itu counter clockwise. Counter rotating atau lawan arah. Iya, lawan arah. Kenapa? Kenapa Yamaha lakukan ini? Itu sangat cerdas menurut saya. Yamaha struggle di mana? Torsi belakang. Grip belakang. Ya, gripnya selalu dia punya overspinning kan. Dengan lakukan ini, otomatis membawa berat bobotnya lebih ke belakang. Ke belakang. Artinya apa? Belakangnya itu biar lebih berat, biar gripnya lebih bagus, biar nggak spinning seperti sekarang. Nah, itu adalah satu inovasi yang menurut saya cukup signifikan. Cukup signifikan untuk Yamaha karena beda sekali dari motor lain. Konsepnya motor yang lain seperti Ducati dan teman-temannya. Ya. Dan dengan lakukan ini pasti kelihatannya bahwa dinamika dari motor ini, dinamika dari beratnya, dinamika dari
pembagi bobot juga dan segala macam itu berbeda dari motor yang lain. Mungkin karena memang Yamaha masih tertahan kekuatan dari motor lama ditambahin sesuatu yang lebih supaya grip tersebut kronis. Yang kurang dari belakang bisa mendapat dengan motor ini. Tapi perlu waktu, perlu sabar, ya perlu waktu. Mungkin Yamaha masih mau tetap mengedepankan rolling speed. Ya. Kita masih belum tahu. Ya, makanya kita belum tahu. Kita belum tahu karena konsepnya ini konsep yang nggak ada yang pakai. Kalau seingat saya ya, semua mesinnya itu untuknya menyalain mesinnya itu di belakang ya, muternya anti clockwise. Kalau ini punya alat supaya clockwise. Pokoknya alatnya untuk nyalain motor beda sekali. Ya bedanya bisa aja jadi itu. Ya itu pendapat dari aku ya. Dan itu sesuatu yang sangat mereka mungkin lagi coba. Mereka mungkin juga punya engine yang anti clockwise. Saya nggak tahu. Kan karena belum fix. Ya belum fix. Tapi itu harus dikasih waktu. Oke. Yang kelihatan kemarin dari testing kemarin juga KTM punya aero yang baru. Dengan signifikan, kalau kita lihat motor dari makro, itu semuanya hampir sama. Kalau lihat dari mikro, di detailnya ada beda-beda. Betul. Apalagi di bagian samping fairingnya, di mana adalah flow angin. Flow angin itu penting banget, bro. Flow angin penting banget karena menciptakan zona bertekanan rendah. Itu penting sekali ya, zona bertekanan rendah, apalagi waktu di maksimal saat motornya berada di sudut yang paling miring, ya. Itu kelihatan banget bahwa flow-nya anginnya itu harus sempurna, harus pas supaya di situ dia bertekanan itu lebih rendah supaya dia bisa punya pick up-nya dan entering speed-nya itu jauh lebih bagus, betul nggak ya? Itu yang juga kemarin dilakukan oleh KTM sama juga Yamaha baru juga punya masalah kelebihan ini. Dan KTM dalam mikro lihatnya itu dia itu punya fairing completely baru dan beda sekali dari Ducati. Kalau yang lainnya lebih mirip kepada Ducati, kalau kemarin KTM berbeda dan Pedro Acosta senang sekali. Dia bilang ini adalah step up yang bagus. Saya senang sekali dengan tes ini. Selesai nomor 1. Dan lihat aja kalau saya salah di Motegi, Pedro Acosta akan perform. Karena mungkin bisa stop and go, aerodinamik baru, semangatnya ada. Lagi ada semangatnya. Ya, semangatnya ada. Karena kalau nggak bukan marah seperti begitu kemarin. Mudah-mudahan dia bakal meraih juara pertamanya. Sekarang saya mau bicara soal Pecco yang saya lihat dari testing. Mungkin kita nggak usah bicara race kan. Dari testing ini ada sesuatu. Dari race kemarin ada waktu dia jatuh dan balik ke pit, dia masuk di dalam satu ruangan sama Gabarini, kepala teknisi dia, dan Gigi Dell'Igna. Dan mereka lama sekali bicara dan nggak bisa diwawancara. Jadi nggak ada satupun yang wawancara Pecco Bagnaia sesudah race dari kemarin karena mereka lebih fokus kepada adapin masalahnya. Tapi waktu di wawancara Gigi Dell'Igna, dia bilang, ya Pecco memang capek sekali dengan masalah ini, ya. Tapi kita juga capek. Insinyurnya juga lelah. Lelah. Ya itu masuk akal, bro. Aku pernah lihat kemarin ada satu video khusus di mana kelihatan bahwa Pecco sama Gigi Dell'Igna sama semua insinyur paling penting di Ducati, di mana jelaskan data. Apapun data dibanding Ducati yang lain kepada Pecco. Dan di situ kelihatan banget bahwa insinyur Dell'Igna bilang, benar, bedanya itu adalah di kamu sendiri. Yang bikin bisa, kalau kamu nggak tenang, kalau kamu masih cari terus, di mana kita udah coba dan usahakan semuanya, itu kan nggak habis-habis. Betul, betul. Jadi benar, Gigi itu lebih kepada mentalnya bicaranya daripada data teknikal, di mana dia bukain semua kepada Pecco kemarin, ya. Dan kelihatan banget bahwa di bagian
area Pecco, zona Pecco, kayak putus asa, kayak hilangan semangatan. Sudah hilang semangat karena di awal-awal kan masih lumayan sebenarnya. Kemarin juga waktu Pecco tiba-tiba balik, dia itu bicara sama Gabarini, dan selain itu kepala teknisi dia, dan bicara sama Gigi Dell'Igna dan teknisi yang paling, insinyur yang paling top di situ, dia kasih instruksi. Terus tiba-tiba dia keluar dari pit. Gabarini panggil technical mekanik untuk bilang lakukan gini. Tapi tiba-tiba Gigi Dell'Igna datang. Ya, tunggu dulu. Gigi Dell'Igna bikin rapat lagi antara mereka, insinyur paling penting sama dia sendiri soal itu, dan akhirnya mereka berdebat-debat. Mungkin karena Gigi Dell'Igna nggak setuju dengan keputusan ini, atau mungkin udah pernah coba modifikasi tersebut, dan akhirnya yang dilakukan cuma diganti tabungan bensin, tangki. Oh iya. Cuma tangki doang. Jadi kelihatan banget bahwa lagi bingung, ya, lagi berantakan. Meskipun menurut saya, dan Pecco juga bicara kemarin habis tes bilang, guys, jangan ragu ya, kita itu 110% bersatu. Timnya itu bersatu. Pendapatnya mungkin beda. Argumentasi ada banyak, tapi kita dalam timnya sendiri bersatu. Ya, meskipun itu pasti masalahnya Pecco itu adalah Bagnaia, bro. Masalahnya Pecco itu ada Bagnaia. Adalah Bagnaia, bro. Jadi gimana caranya juga bisa bisa dia dapat solusi, dia cuma harus tenang. Atau cuman mungkin ya. Banyak spekulasi kemarin di dalam pit juga yang saya dengar spekulasi yang seperti gini. Bisa nggak dia swap sama pembalap yang lain? Nomor satu, ada kontrak. Misalnya Pecco Bagnaia di swap sama Aldeguer, di mana Pecco Bagnaia masih bisa balik ke GP24. Dan Aldeguer itu kan pembalap Ducati, bisa naik. Guys, kalau misalnya seorang Pecco Bagnaia, pembalap resmi 2 kali juara dunia, ditawarkan, sorry bukan karena Gresini jelek ya, tapi menurut saya tidak sama sekali. Dan selain itu pernah bilang, kenapa nggak di swap aja Martin itu ke tim merah dan Pecco ke Aprilia. Itu menurut saya ini adalah MotoGP fantasi ya. Jangan lupa bahwa Pecco Bagnaia itu dan pembalap yang lain juga punya kontrak. Dan nggak bisa di swap begitu aja. Duitnya juga siapa yang bayar? Iya. Segede Pecco yang dapat ya. Jadi menurut saya Pecco akan kerja keras, akan tetap mungkin tahun 2027 bisa terjadi, apapun terbuka dan berbeda. Yeah. Tapi dia punya kontrak sampai 2026 dan semua kontrak di MotoGP udah seal. Dia kecuali diresmikan cuma satu, yang Diogo Moreira di LCR team yang ganti Songket Chandra. Tahun depan. Tapi tahun depan belum diresmikan, tapi udah semua tahu itu akan terjadi. Tapi tempat yang lainnya nggak ada. Kita bicara soal Honda, apa yang lakukan Honda kemarin. Kalau Pecco kemarin nggak coba apapun yang baru, cuman fokus dengan setting dan apa adanya untuk coba cari feeling. Kalau Pecco sekarang punya masalah kayak begini dari 6 bulan lalu sampai sekarang, kamu disuruh coba part-part yang baru, makin percuma, makin bingung. Yang malah kerja keras sekali untuk coba aerodinamik yang baru atau swing arm yang berbeda-beda, yang punya kekerasan rigidity itu apa? Kelenturan yang berbeda-beda itu adalah Marc Marquez, di mana dia karena swing arm itu banyak, dia bisa punya rigidity itu tadi? Ya, kelenturan yang berbeda, bisa lebih soft, bisa lebih keras, panjang, pendeknya, dan itunya Marc kemarin coba banyak sekali karena dia cari supaya motornya bisa kelincahannya lebih bagus dan lebih enak dipakai, apalagi di changing of direction. Jadi dia coba banyak sekali, dan tapi dia bilang sendiri bahwa dia lebih kerja kepada untuk masa depannya Ducati untuk motor 2026. Karena guys, jangan lupa, kalau Ducati nggak punya konsesi kalau kita bicara di tengah musim atau konsesi untuk berkembang engine, nggak semua. Tapi Ducati boleh ganti chassis, boleh ganti aerodinamik, boleh ganti knalpot, boleh kerja di hal-hal yang berbeda. Jadi
Ducati ini supaya gap ini masih jauh, masih ada gap antara dia sama motor yang lain, juga harus kerja keras sekali karena yang lainnya udah mendekati. Oke, guys. Soal Honda kemarin juga banyak sekali partnya yang dibawa, apalagi di aerodinamik, malah mereka bawa satu aerodinamik yang baru dengan bagian samping yang berbeda sekali, di mana Luca Marini coba dan dia senang sekali. Dia bilang, wah saya senang sekali dengan fairing ini. Marini juga bilang, kalau awal-awalnya waktu saya pindah di Honda, awal-awalnya itu situasi aerodinamik, aero dari Honda itu jelek banget. Kalau sekarang ini udah mendekati banget dan mereka kerja keras sekali untuk lakukan itu. Dan selain itu, mereka dapat knalpot, kemarin ada knalpot lebih panjang, supaya dia itu bisa mendapat, apa namanya, ya, penyaluran torsi itu lebih halus. Ya, bisa dibilang penyaluran torsi lebih halus ya kalau bahasa Indonesia. Aku baca tulisannya bahasa Indonesia karena saya suka lupa bahasa Indonesia. Meledak. Jadinya nggak meledak, dan dia itu kalau itu lebih friendly user. Friendly. Artinya kalau di bawah buka throttle, dia tuh lebih smooth tapi power ada. Ya, kalau daripada terlalu liar dan spinning atau membikin pembalap itu nggak nyaman. Iya, betul. Dan semua partnya dikasih kepada Marini dibanding Zarco karena memang feedbacknya dari Marini itu jauh lebih bagus. Dan Honda cepat. Dan juga Honda, kalau kita lihat dari IG-nya Alex, dia juga testing di Sepang. Nah, betul sekali. Jadi betul sekali. Dia orang-orang fokus di Misano, dia di 2 tempat. Betul. Selain itu Aprilia, kemarin Marco Bezzecchi diwawancara, dia coba chassis baru, completely new. Coba lihat ya, sekeras apa Aprilia lagi kerja. Dia mau membawa Marco sama Jorge di atas. Betul. Jadi mereka tuh lakukan apapun bisa dilakukan supaya mereka bisa berikan kepada pembalap 2 ini material yang top. Dan Marco tuh senang banget kemarin. Wah, chassis ini baru bagus banget. Aku cocok sekali. Meskipun kemarin Marco P3 ya, kalau saya nggak salah di klasmen. Aku nggak cetak, tapi nggak penting juga karena mereka nggak dorong juga semaksimal mungkin. Tapi Bez bilang, aku nggak tahu kalau aku langsung pakai di di Motegi atau tidak. Karena gini guys, kalau diganti chassis baru, sekarang mereka testing chassis ini di tempat di mana weekend bagus banget. Belum tentu nanti diganti di Motegi, parameter beda semua, setapnya terlalu lama dan mereka nggak punya waktu. Betul. Jadi Marco bilang, aku pengen coba, tapi ini bukan percobaan. Aku juga fighting untuk posisi ketiga di championship. Jadi aku mungkin masih pakai yang lama karena yang lama juga bagus. Tapi ini lebih bagus. Cuman nggak ada waktu untuk setting lagi. Ya, guys. Bastian ini kemarin kerja lebih banyak kepada elektronik karena dia punya dan mass damper. Karena dia punya motornya punya agak banyak getaran, mereka kerja di elektronik dan mass damper, berarti untuk pindahin bobotnya dari mungkin lebih ke belakang atau lebih ke tengah, saya nggak tahu in detail. Dan dia bilang aku dapat feedbacknya yang bagus banget karena waktu dia akselerasi keluar dari tikungan, sekarang motor vibrasi nggak banyak dan dia lebih kencang. Selain itu Alex juga kerja lebih kepada setup. Karena tahu sendiri ya Ducati nggak bawa apa-apa karena dia masih pakai GP24 dan dia lebih coba kerja keras di elektronik untuk setup motornya untuk di Motegi untuk dapat elektronik yang perfect. Ya, dan dia bilang kita akan dapat juga sebelum akhir tahun ini beberapa inovasi dari Ducati, tapi bukan cuma untuk saya doang, tapi untuk semua orang yang pakai GP24. Berarti cuma dia sama Aldeguer dan Morbidelli. Oke, guys. Kalau Martin, ini saya tadi bilang, Martin itu pertama kali bisa turun dan bisa coba benar-benar motornya dan punya waktu yang santai, belok balik, nggak ada under pressure, di mana dia coba setup yang dibuang waktu weekend Misano dan di situ dia terasa wah ini ternyata bagus banget, Jadi untuk Martin lebih kepada latihan dan kerja sama-sama dengan insinyur untuk mengenali motor lebih dalam supaya dia bisa maju dan coba dapat performa yang lebih bagus. Biar kita tunggu dia tahun depan bakal di depan apa enggak. Betul. Dan saya rasa cukup ya guys soal MotoGP. Kalau kalian mau tanya-tanya yang sopan, dengan hormat, ya boleh nggak setuju sama aku atau sama Darius. Itu saya nggak ada masalah untuk itu. Semua orang bebas
pikirannya ya. Tapi dengan sopan, mau tulis, Di ya bawah. mau berkomentar silakan. Ya nanti kalau saya ada pertanyaan yang bagus, mungkin saya jawab, kita bisa jawab Boleh. juga. Ya silakan semuanya. Sekarang saya mau bicara dikit-dikit tentang Moto2 dan Moto3 karena waktunya udah panjang sekali. Celestino Vietti finally bisa balik menang di Italia, di tolong Pandu masukin hasil dari race ini. Celestino Vietti 1, Barry Baltus 2, Daniel Olgado, Diogo Moreira, Senna Agius, Manuel Gonzalez, Aaron Canet, David Alonso, Tony Albonino, Izan Guevara, Albert Arenas, Daniel Munoz, dan lain-lain. Oke guys, saya harus minta maaf sama kalian semuanya karena saya bilang Daniel Munoz yang P3 di Barcelona yang wild card yang kemarin turun sama Aki Ajo. Memang rencananya mau dikontrak sama Aki Ajo. Aku bilang udah sign kontrak karena saya di paddock cuma bicaranya gitu doang. Tapi ternyata tiba-tiba out of the blue dia tanda tangan kontrak kemarin di track sama Italtrans. Dia tanda tangan kontrak sama Italtrans dengan manajemen under Livio Suppo. Italtrans adalah di mana Enea Bastianini jadi juara dunia dan Italtrans adalah tim di mana Diogo Moreira balap dan tahun depan jadi pembalap MotoGP orang Brazil. Jadi saya minta maaf karena aku salah kemarin, oke? Aku juga manusia, aku juga bisa salah, ya. Celestino Vietti finally bisa menang dalam race, dalam weekend yang sempurna. Dari free practice, kualifikasi meskipun nggak dapat pole position tipis banget, tapi dia dari startnya ke depan leading sampai akhir race. Meskipun terakhir itu dia banyak udah habis total dan udah mau nyusul sama Barry Baltus, tapi udah gapnya udah terlalu jauh dan nggak bisa dilakukan. Menurut saya angkat topi. Kita udah tahu semua bahwa Celestino Vietti itu berpotensial. Punya bakat. Masalahnya itu dia nggak punya konsistensi sama sekali. Bisa juga dibilang bahwa setiap tahun Celestino Vietti itu pindah dari satu tim ke yang lain. Dan itu adalah masalah besar. Karena cara metode kerja dan motor mungkin berbeda. Kita tahu semua bahwa di Moto2 bukan semuanya motor punya engine yang sama, tapi chassis-nya beda. Semua beda. Ya, jadi tahun depan dia tetap di Bosco Scuro, ya, tetap sama Mr. Bosco Scuro. Tetap mungkin dengan tahun pertama dia bisa kerja sama timnya 2 tahun berturut-turut, itu mungkin dia bisa dapat hasilnya dan konsistensi lebih bagus. Karena oke lah di sini dia perform. Ya saya juga tahu dia perform. Tahun lalu dia juga menang. Aku ingat di lap terakhir, di tikungan terakhir, Aaron Canet salah sedikit dia bisa masuk dan bisa menang. Bagus banget. Di sini dia memang latihan terus. Dia biar 46 Academy Rider ya. Jadi dia di sini tahu banget. Makanya ekspektasi saya di sini juga menang. Tolong dong kasih konsistensi di track-track yang berbeda juga. Barry Baltus extraordinary karena kemarin terakhir dia tuh pinter sekali memanage ban, nggak langsung awal di depan, tapi dia terakhir itu bisa nyusul semuanya sampai selesai di urutan 2. Daniel Olgado extraordinary. Ini adalah rookie guys. Ini adalah rookie dari Moto3 di mana tahun sebelumnya dia kalah besar sama David Alonso. Meskipun David Alonso juga bagus banget. Tapi ini pembalap ini tuh tahun ini tuh konsistensi luar biasa. Dia kemarin baru juara 1 di Barcelona. Sekarang di sini back to back podium, selesai nomor 3. Dia mungkin masalah juga memanage ban, tapi dia cuma selesai 4,2 second dari dari Celestino Vietti, juga performa yang fantastik dari Daniel Olgado. Diogo Moreira punya selalu masalah itu, awal-awalnya kencang, terus tiba-tiba ke belakang, terus ke depan lagi. Dia udah gapnya udah jauh dari Celestino Vietti. Dia fight terus sama Senna Agius dan Manuel Gonzalez, di mana dua-duanya banyak habis juga. Dan Diogo Moreira meskipun tahun depan dan cuman tahun kedua di Moto2, tahun depan pindah di MotoGP, dia harus performa lebih bagus untuk meyakinkan Honda bahwa mereka nggak salah ambil pembalap. Meskipun menurut saya nggak salah. Tapi faktor paspor juga orang Brazil, dan tahun depan kita MotoGP balap di Brazil itu Brazil mungkin sama ke Indonesia karena motor-motor kecilnya itu banyak banget dan mungkin Honda itu besar di situ. Sekarang di klasmen sementara, tolong Manuel Gonzalez leading
39 poin di depan Diogo Moreira dan Aaron Canet. Aaron Canet yang kemarin juga performa konsistensi seperti biasa tidak ada. Jadi up and down, up and down, up and down. Ombak. Dan padahal cuma 39 nilai. Itu nggak banyak. Masih ada 6 balapan loh. Aaron Canet harus, meskipun tahun depan dia masih dapat kontrak sama Marc Vidies di Moto2 dulu baru pindah, dia masih punya kesempatan untuk jadi juara dunia. Dan menurut saya, kalau ngambil kesempatan tahun ini, tahun besok-besoknya dengan rookie kayak begitu, belum tentu bisa. Makin menurut saya makin nggak bisa. Iya. Ya. Tolong Mr. Pandu sekarang masukin hasil race dari Moto3, di mana José Antonio Rueda. Selesai di posisi nomor 1. Máximo Quiles, anak buahnya Marc, kedua. Adrián Fernández ketiga. Joel Kelso, Ángel Piqueras, Valentín Perrone, David Muñoz, Yamanaka, Pini, Carpe, Rulston, Furusato, Foggia, Almansa, Ogden, Modley, Buchanan, Nepa, Detwiller, Rossi, bukan Valentino, Riccardo Rossi, Marcus Uriarte dan Nicola Carraro 22. Ini adalah race paling bagus. Di track di mana juga cocok untuk Moto3. Race yang extraordinary. Race di mana Moto3 di tikungan kencang itu nggak turun throttle sama sekali. Race di mana Rueda, Quiles, Adrián Fernández, Kelso, Piqueras, dan Valentín Perrone, David Muñoz, dan Yamanaka itu luar biasa sampai lap terakhir. Itu sangat fantastik. Di mana meskipun tahun ini di Moto3 adalah rookie-rookie yang nggak pernah, biasanya ada satu rookie bisa naik ya, dan satu rookie itu tersebut extraordinary. Ini aku bacain guys, Massimo Quiles, Valentín Perrone, dan Guido Pini, dan Alvaro Carpe. Semuanya fight di depan terus tiap race. Ini empat rookie. Apalagi ini ya. Ini Perrone karena nggak punya pengalaman. Tapi kemarin leading terus dan fighting. Dia kalah di terakhir karena belum punya pengalaman. Tapi rookie seperti ini, di tahun pertama, kayak begini, dan José Antonio Rueda bisa melawan dan menang, itu menurut saya sesuatu banget. Karena di Moto3 ini level sangat tinggi. Aku suka banget. Massimo Quiles juga luar biasa. Perrone juga fantastik. Ini level sangat tinggi. Dan menurut saya di klasemen sementara sekarang, tolong Pandu masukin Rueda leading 78 nilai di depan Piquera. Menurut saya udahlah, nggak usah dibaca. Jangan lupa selalu tonton Moto3 karena sangat seru. Kemarin juga sangat seru. Kita mau berterima kasih dengan sponsor. Aku berterima kasih duluan sama kamu. Aku berterima kasih banget bahwa kamu mau temenin di sini. Mau dong. Meskipun your brother gak ada, ya. Masih di pesawat. Kita mau berterima kasih dengan sponsor kita, coba. Oke, yang pertama Federal dan juga KYT Helmet dan Suomi, dan Rider Sport dengan apparel kerennya. Riding Sound. Jadi itu sponsor yang telah menemani kita sampai detik ini. Dan mudah-mudahan menemani kita terus sampai depan-depannya. Oke. Kalau enggak, gimana ya guys? Kalian yang mantu dari rumah. Masa mau. Cheers. Matteo OTW Jepang. Bye. Apakah kalian pikir aku lupa ya? Apa ya newsnya ya? Satu lagi pasti banyak yang komplain di rumah. Oh, Matteo nggak bicara ini. Tahu nggak berapa banyak yang saya harus bicara? Banyak. Coba itu. Kamu bilang, apa lagi satunya yang kita harus bangga dan harus senang sekali hari ini adalah pembalap racing star kita, yaitu Veda. Di race 2 dia juara 2. Dan dia jadi runner up di klasemen kan? Ya, sekarang runner up. Dan aku dengar bahwa mungkin dikasih kesempatan naik tahun depan untuk langsung naik Moto3. Moto3. Kita berdoa ya. Ya, semoga. Dan kita bilang selamat kepada Veda dan satu timnya, sama teman-teman, sama orang tuanya yang selalu support dia, semua sponsor yang support dia, karena finally
Indonesia punya satu pembalap yang hebat, yang bagus, yang bisa perform yang luar biasa di Rookies Red Bull. Rookies Cup itu bukan main ya, Itu susah guys. itu. Ya, di mana ini Red Bull ini, aku baca ya. Di Red Bull ini adalah yang keluar adalah Achilles, Perrone, apa namanya, Pini, Carpe, sama yang lain-lain semuanya yang ada di Moto3. Jadi kalau runner up itu bukan main. Ya, jadi kita nggak topik sama beda. Kita se-Indonesia Support Veda. super senang dan super support apapun yang terjadi karena kita tahu bagaimana sulitnya untuk jadi pembalap, Apalagi pembalap yang bisa perform. Selamat Beda, ciao. Bye.